dengan Bapak Ibu, Saudara semua sampai hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu, pokoknya dalam bulan ini juga ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu mata saya gitu, itu gatalnya minta ampun Bapak Ibu. Serius dah, udah gatel itu terus jadi kayak berair gitu ya, berair. Ini mataku kenapa ya gitu? Itu kayaknya agak-agak buram gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika mata saya buram itu gitu ya, saya bukannya bukannya cari dokter atau gimana ya? Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ayo apa? Doa, waduh. Enggak, itu gak berlaku buat saya. Ayo, ada yang tahu? Ngomel. Ngomel? Enggak, saya udah ngomel. Ayo apa? Ya, saya punya handphone kan ya Bapak Ibu ya. Saya googling Bapak Ibu, gatel pada mata dan berair. Saya nggak doa Bapak Ibu, saya nggak ke dokter, tapi otak saya yang ada saat itu adalah saya harus googling. Kenapa ini? Wah Bapak Ibu tahu sendiri kan kalau di Google itu macem-macem dan macem-macem kayak gitu ya Bapak Ibu. Lalu takut kalau melihat googlingan takut kan ya Bapak Ibu. Lalu ketika saya udah takut, karena kan kalau googlingan A, B, C, D sampai Z gitu ya Bapak Ibu. Lalu di hati saya berkata bahwa kenapa kamu berfokus kepada googling gitu loh? Kenapa nggak mau datang sama Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara? Cuman gatal sih Bapak Ibu, tapi itu saya rasanya, aduh dia kenapa sih gatal? Pokoknya harusnya tuh dikucek gitu loh. Kalau nggak dikucek, nggak enak gitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saat pagi hari ini, bukankah kita juga, Bapak Ibu juga sering seperti itu ya Bapak Ibu? Kita pokoknya yang ada itu adalah yang manusia cari gitu loh. Tapi kita nggak mencari apa yang ada di dalam jalurnya Tuhan. Jadi pada saat pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya dalam segala setiap musim kehidupan kita, Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah raya kita pada saat pagi hari ini. Nanti saya undang Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita memohon pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti ya Tuhan Yesus menjaga kami. Berkat-berkat-Mu selalu melimpah hari demi hari, sehingga hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu, Allah yang Bapa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan
ada kesempatan baru Yesus kali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus
dikasihi Tuhan, katakan dalam hatimu, katakan dalam mulutmu, katakan dalam lidahmu saat pagi hari ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mencintai Engkau Tuhan lebih dari hidup kami. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi Dia. Saat pagi hari ini Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati pada-Nya. Katakan pada Tuhan, inilah kami Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Kami mencintai-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah kebaikan Tuhan, amin. Dengan dendal dan kecapi, saat pagi hari ini kita mau memuji Allah kita yang hidup, Allah kita yang heran, Allah kita yang ajaib. Saya Tuhan yang memberikan kemenangan buat setiap kita.
Firman Tuhan cerita buat setiap kami, bukan terubah.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari adik-adik anak-anak sekolah minggu untuk waktu dan tempat. Yo Bapak Ibu, sekali lagi kita beli oplos nanti anak-anak sekolah minggu kita pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, minggu keempat jangan mau kalah ya. Para imam-imam GBI Karawaci Baru akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu, tunggu gebrakan dari para imam dari GBI Karawaci Baru. Mari kita mau siapkan hati kita sampai pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Musibah akan selalu berkata Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu akan terus melimpah atas setiap kami.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong kami dimanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah kehabisan alasan Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Khususnya untuk pagi hari ini Tuhan, kami telah diberi kesempatan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan sebentar lagi Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah semua firman yang kami dengar Tuhan akan dapat kami mengerti dengan baik Tuhan, dan bermakna untuk kehidupan kami dan perkembangan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Good morning. Semangat 45 ya. Saya bersyukur pagi ini diberi kesempatan untuk menyampaikan satu topik sederhana tapi sangat sulit untuk diterapkan ya, yang berjudul Spend Your Time Effectively. Gunakan waktumu dengan efektif. Oke, kita langsung ke nas kita. Ya, diambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ke 12 ya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya yang terakhir kita bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 90 ayat yang pertama. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Bersama-sama hitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, di kesempatan ini Musa, kita semua mengerti siapa Musa dengan perjuangan yang begitu dahsyat ya. Banyak sekali yang kita bisa pelajari dari seorang Nabi Musa yang penuh dengan pergumulannya, pengalamannya secara pribadi, secara langsung dengan Tuhan kita yang luar biasa itu. Di sini Musa ingin mengingatkan kita untuk ya mengerti betapa berkuasanya dan abadinya Sang Pencipta Allah kita itu. Dan di sisi lain Musa juga mengingatkan kita bahwa Dialah satu-satunya tempat perlindungan kita. Dan betapa rapuhnya kita sebagai manusia, ya, sedebu di mata Tuhan. Ya, itu yang harus kita tahu. Ya, dan juga Musa mengingatkan kita di nas 1 ini, ya, betapa singkat dan terbatasnya waktu yang kita miliki untuk hidup di dunia fana ini, ya Bapak Ibu. Dan Musa juga berupaya untuk menyadarkan kita semua untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk bertobat dan terus bertobat, ya. Dan juga jangan lupa selalu berupaya untuk dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kata bertobat di sini bukan forgive, tapi repent. Repent itu apa? Kita menyadari perbuatan kita salah dan kita tidak mau berupaya keras untuk tidak mengulanginya. Itulah bertobat.
Bertobat itu dalam kehidupan kita bukan sekali. Waktu dibaptis kita bertobat. Saya udah mengenal Yesus kok, saya udah ngikut Yesus, saya bertobat. Bukan itu maksudnya. Bertobat itu harus kita lakukan day by day, daily, setiap hari. Ya, coba sebelum tidur kita bertobat. Kita memikirkan kembali apa sih yang telah saya lakukan dari tadi pagi sampai malam ini, dan ternyata salah. Kita harus tobat, ya. Kita minta maaf pada Tuhan. Ya Tuhan, ini kesalahanku. Besok saya tidak mau lagi melakukan itu. Dan itu yang harus terus menerus kita lakukan. Bertobat day by day. Oke? Nah, untuk memulai bahasan kita, ada baiknya kita membuka mata kita dengan realita yang ada. Ini. Ya, coba slide dulu. Saya akan bacakan ya. Ini mungkin ada yang tidak kelihatan, agak jauh. We always think that we are still young and healthy. Ini selalu di hadapan kita. Nah, kita selalu berpikir bahwa kita ini masih muda dan sehat. Kecuali yang memang udah senior. Ya tidak mungkin. Kalau mau saya masih muda, kan ngeyel banget. Kalau kita udah kayak saya masih muda kan nggak mungkin. Ya, secara umum. Ya, paling-paling yang tua katakan begini. Yang udah senior, misalnya kan Abu Lemong mengatakan saya masih sehat, it's okay. Tapi umur nggak mungkin, saya masih muda kan nggak mungkin, ya kan? Nah itu realita ada. Kita selalu berpikir bahwa kita masih muda kok, ya. Besok kan masih ada hari, ya kan? Saya masih sehat kok, kapan matinya, ya kan? Terus kenyataan kedua, we haven't understood the effects of dependence yet. Kita belum mengerti dampak positif dari pertobatan itu sendiri. Kalau kita udah mengerti apa artinya pertobatan, luar biasa dampaknya. Nah, kita akan bahas ini. Dan yang ketiga, we never imagine how serious to end in hell. Serem ya. Kita tidak pernah membayangkan berapa seriusnya berujung di neraka. Coba, ketika poin ini, delta ini, kalau kita sadari satu persatu, apakah kita begitu mudahnya berbuat dosa? Saya yakin tidak. Saya yakin, ya. Saya yakin tidak akan berani, ya. Oke, Bapak Ibu, ya, kita ini hanya sibuk. Saya sebutkan hanya, ya, bukan kita semua, ya, sebagian besar. Saya bicarakan mayoritas saja. Kita hanya sibuk dengan rutinitas duniawi kita. Hanya, ya. Sibuk memikirkan proyek apa sih yang menghasilkan cuan yang banyak. Itu paling banyak. Ya. Sibuk mengerjakan tugas-tugas harian kita. Sibuk berolahraga. Saya tidak mengatakan jelek loh, itu bagus semua. Tapi jangan hanya. Ya. Ya. Sibuk dengan gaya-gaya hidup yang lagi ngetren. Itu kenyataan. Sibuk dengan fashion yang lagi ngetop, ya. Sibuk membicarakan berita-berita yang lagi viral. Sibuk, ya. Besok mau lunch di mana ya? Makan siang mana ya? Restoran mana ya? Ya. Ini tidak salah, ya. Seperti yang teman-teman kita lakukan sini, lunch, tapi dari gereja dulu. Itu oke banget, ya. Besok mau shopping di mall mana ya? Yang lagi banyak diskonnya, promonya, ya kan? Besok mau ngumpul di grup mana ya? Grup hobi, grup arisan, atau grup apa lagi ya? Ya. Besok mau healing piknik kemana ya? Kota mana ya? Yang kebetulan hotelnya ada diskonnya, yang ada lagi ngetren ini, ya. Ada resort yang bagus, yang baik, yang baru, dan seterusnya. Ya kan? Besok bla 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 bla, besok bla 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 bla, besok bla 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 bla, sehingga kita lupa dengan yang paling penting di kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ya. Pertanyaannya sekarang, apa kita yakin besok kamu masih hidup? Pertanyaannya agak sedikit keras. Apakah seorang Husain yakin besok Husain masih bernapas? Ya.
Oke. Minggu kemarin, bulan kemarin 5 yang meninggal, awal bulan 1. Itu teman satu kampung. Jegat-jegat, termasuk adik saya beberapa tahun lalu. Lagi nyapu-nyapu, happy-happy di halamannya, dia suka gardening, jebrak jatuh. Kaget tak? Tidak ada yang tahu. Masih sehat. 2 di bawah saya mas. Beda 5 tahun. Ya. Nobody knows. Tak ada yang tahu, ya. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kapan waktu kita meninggal, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya. Coba kita baca satu ayat firman di Matius 26. Ayatnya yang Matius 24 ayat yang 36. Ya, slide 8. Ya. Oke. Matius 24 ayatnya 36 yang berbunyi, ya sudah dapat? Amin. Amin. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan kita baca lagi di Matius masih. Matius 24 ayatnya yang ke-44. Ke-44. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya. Tuhan tidak memberitahu kita kapan, ya, tiap dari kita meninggal dunia, tidak. Itu rahasia Tuhan. Kacau kalau Tuhan kasih tahu, ya, Pak Andre, tanggal kematianmu hari ini loh. Ya kan, Pak Busi besok loh, bisa loh, parah kan? Kacau banget, dunia mau jadi apa? Ya, cuma Bapak yang tahu, Bapak di surga tahu, itu rahasia. Malaikat pun tidak tahu, ya kan? Nah, saya ulangi, Tuhan tidak memberitahu kapan kita meninggal, tetapi dengan Tuhan, dengan tegas sekali Tuhan memberi kita hari ini untuk bertobat. Ya. He give us today to repent. Memberi kita hari ini untuk bertobat. Bagus mas ngomongnya. Bertobat, ya. Gampang kan ngomong tobat dong. Yang ngomong juga nggak bertobat. Tidak. Saya yakin dengan terus-menerus kita saling mendukung, saling mendoakan, kita arahnya ke sana. Amin. Harus begitu, ya. Harus begitu. Ya. Bukan besok loh Bapak Ibu, ya. Bukan lusa untuk bertobat. Bukan minggu depan, bulan depan, apalagi tahun depan. No. Today, ya. Today, ya. Jangan menunda waktu untuk bertobat. Jangan sama sekali, ya. Jangan sama sekali. Ya. Di slide 11, ya. Kalau kita menunda-nunda, ya, waktu untuk bertobat, itu artinya apa? Kita masih menganggap kehidupan kekal itu remeh, gak penting. Padahal itulah mestinya jadi destination kita, tujuan akhir kita itulah kehidupan kekal. Ya. Kenapa kita mengutarakan hal-hal yang remeh, tapi melupakan hal-hal yang utama harus kita lakukan, ya. Eternal life, ya. Itu yang tujuan utama kita, ya. Dan jangan lupa, ini penting sekali, dan ini membuat saya kadang-kadang merinding, ya. Dengar baik-baik, saya sampai catat ini benar-benar. Dan jangan lupa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena pertobatan sejati itu diawali oleh kesadaran bahwa hidup kita itu penuh dengan dosa. Seorang muslim kalau lupa terus dosanya, besok bikin lagi, besok lusa bikin lagi, terus berdosa. Tetapi kalau seorang muslim selalu mempertimbangkan rasa dosanya, dosa besok, lama-lama dijijik dengan dirinya sendiri. Disitulah pertobatan itu mulai. Kita harus mengakui, ya. Waduh, saya kok
Kok saya bisa sih ngomong sama orang tua kasar begitu kemarin? Aduh, ampun. Ya. Aduh Tuhan, ampuni saya. Kok saya bisa begitu sih menyumpahin anak? Aduh, ampuni saya dong anak Tuhan. Saya bukan bermaksud begitu. Dan seterusnya. Ingatlah dosa-dosa itu. Ya. Tuhan tidak melihat dosa kita. Yang dia penting itu bertobat, bagaimana kita menangani dosa itu sendiri. Sedosa apapun, semerah apapun dosa kita, tapi kita bertekad untuk berubah, Tuhan akan hadir di antara kita. Amin. Harus kita harus ya. Bapak Ibu, kita ini di antara dua pilihan. Ya, kita tidak bisa berpijak di dua kursi yang terpisah. Kursi satu di situ, kursi satu di sini. Nggak nyampe. Kita harus memilih. Harus memilih mana satu yang kita naikin ya. Nah, kita tidak bisa. Kita harus memilih hidup secara duniawi atau hidup secara alkitabiah. We have no choice. Tak ada pilihan. Kita harus memilih. Tidak bisa dua-duanya kita gitu aja, ya. Nah, ini slide 12 coba tampilkan. Ya, slide 12. Nah, seperti yang tertulis di Yakobus, coba kita baca. Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Iya. Oke. Yakobus 4 ayat keempat. Kita baca dengan penuh iman, keyakinan, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Kita bacakan bersama. Hai kamu orang-orang yang tak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu konsekuensi yang selalu harus kita sadari ya. Enak memang ikut dunia, enak banget. Pagi-pagi juga udah ada tawaran, kesini yuk, kesono yuk, ya, enak banget ini ya. Kalau kayak saya kayak ikut ya, semua ada sponsor-sponsornya ada, enak-enak aja, fasilitas ya. Saya bilang enggak, hari Minggu, hari ini hari Minggu ya kan. Itu pagi-pagi udah ada yang kayak gitu loh. Ini lagi weekend ini, anak-anak lagi libur ini, bla 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 bla. Ya, oke, nanti, tapi jangan pagi lagi, masih tugas, ya kan? Harus pelayanan, harus ke Tuhan dulu. Itu Tuhan sangat berkenan. Kalau kita selalu melakukan hal itu, oke, kita mau healing silakan, mau shopping, mau apa sih, tapi ke gereja dulu. Begitu pulang di gereja, pergi shopping, dapat diskonnya ekstra, luar biasa. Pergi ke restoran, ketemu makanan favorit gue. Ketemu teman lagi, ada situ. Gak nyangka, ya. Enak kan? Ada yang ketawa. Ya, oke. Ya, jangan bersahabat dengan dunia ya. Kalau kita bersahabat dengan dunia, konsekuensinya kita menjadi musuh Allah. No good, ya. Ini kita baca lagi. Ini ayat Yoel 2 ayat 12. Mungkin ayat 1 ini agak jarang kita baca ya, tapi sangat luar biasa satu ini. Saya suka ayat 1 ini. Yoel 2 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama lagi. Begini bunyi firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Ini seruan untuk bertobat ya. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga ya firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Di ayat ini menegaskan bahwa dalam pertobatan itu jangan main-main, semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Jangan main-main bertobat, jangan separuh hati, ya, jangan. Bukan itu yang Tuhan suka. Maksimal, ya, maksimal. Ya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ke judul topik bahasan kita, spend your time effectively, ya. Gunakan waktumu dengan efektif.
Di sini saya tampilkan definisi effectively itu apa sih, ya, supaya tidak salah ngerti. Saya akan bacakan ya. Effectively, in a way that produce the intended result or a successful result, dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan atau hasil yang sukses. Nah, bicara efektivitas di sini, kita tidak membicarakan efektivitas duniawi, ya. We are not talking about worldly effectiveness. Kalau, ya, coba slide berikutnya, itu ada di 14 ya. Oke, nah ini effectively, terus bawahnya lagi, ya, yang atas itu worldly effectively, business itu artinya gini, dengan upaya minimal. Ini kalau secara duniawi itu disebut efektif. Coba kalau di kantor pos kita selalu menerapkan itu. Kerja harus efektif ya. Kerja minimal, ongkos minimal, hasil maksimal. Tetapi pagi ini kita bukan bicara rumusan yang satu ini, ya. Kita bicara biblical effectiveness yang kedua, ya. Oke, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu yang kita bahas, ya. Bukan efektif secara duniawi, ya, tapi kita bicara tentang yang seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan, ya. Ya, ini kita langsung ke poin. Ini contoh-contohnya. 3 contoh kita untuk mengamalkan waktu kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Yang biblical effectiveness tadi, ya kan? Nah, 1. Coba. Yang pertama, slide yang ke-16. Realize that the Lord is mighty and eternal. Mighty itu apa? Kuat dan berkuasa. Bukan kuat secara fisik, no. Ya. Kuat dan berkuasa dan eternal, kekal. Dengan menyadari ini bahwa Tuhan itu kuat, berkuasa dan kekal, secara automatically kita akan menyadari siapa kita. Benar, ya. Kita akan sadar sedebu kita ini tidak ada apa-apanya, serumput kering sebentar habis, tidak ada apa-apanya, ya. Kita sebagai ciptaannya secara otomatis menyadari diri, ya. Kita kecil, rapuh, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan, ya. Tapi karena kasihnya Tuhan yang begitu dahsyat, Dia selalu mencari kita. Tapi sayang sekali, yang dicari justru ngeyel, tidak mau dicari, ya, cuekan, ya. Oke. Kita harus sadar Bapak Ibu, betapa tidak ada apa-apanya kita di mata Tuhan, ya. Ya. God is comparable, uncomparable. Itu Dia tak terbandingi, ya. Tidak bisa kita bandingi dengan si A, si B, si C, ya. Tidak ada, ya. Tetapi ada satu hal yang telah dianugerahkan Tuhan ke kita, yaitu adalah free will. Free will inilah satu pemberian yang mungkin paling berat buat Tuhan kasih buat kita. Tuhan tidak memberinya kepada malaikat, tidak memberinya kepada siapapun, tidak. Tapi kepada manusia dikasih. Free will itu hak bebas memilih, kita yang memilih pribadi. Tuhan mengarahkan kita, membimbing kita, ya, dengan firman-firman yang hidup. Tetapi yang memutuskan kita sendiri. Ya, kita harus sadar itu. Ya, kita harus, Bapak Ibu, selalu saya katakan kita harus patuh kepada Tuhan. Kalau kita udah patuh, pasti kita akan menyembah Dia. Ya. Dan satu lagi, kita akan selalu berlindung pada Dia. Bukan ke teman, bukan ke atasan, bukan ke bos, bukan dengan RT, RW, ya, camat, bupati, presiden sekalipun, tidak. Tuhan, ya. Ya, semalam di Komsel 2 luar biasa, ya, kesaksian tentang kasih Tuhan luar biasa semalam, ya, kesaksiannya, ya. Itu kasih Tuhan tak terbatas, ya. Kita harus mengerti itulah Tuhan diinginkan, ya. Nah,
Saya akan bacakan lagi Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Ya, Allah tempat perlindungan yang kekal. Ini bunyi firman Tuhan ya. Ya. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun temurun, tempat perlindungan kami. Ingat itu, ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Allah itu kekal. God is eternal. The Lord is eternal. Kekal. Kita ini fana, can die, can end. Dan yang lebih parah lagi, kita nggak nyadar kapan tuh end-nya, ya. Oke, poin kedua. Realize that our time is very limited. Kembali lagi. Sadarilah bahwa waktu kita itu sangat-sangat terbatas, ya. Ini slide ke-19 ya, oke. Nah, itu sebagai makhluk kita ini tentu makhluk hidup ya, binatang, manusia, can die, bisa mati, ya. Kita, nah, kayak Pak Iben hari ini kan kehilangan kakaknya. Pak Iben mungkin tidak menyangka. Ya. Nah, itulah namanya hidup, ya. Tapi saya yakin kakak Iben udah jadi anak Tuhan yang baik, ya. Nah, tapi yang paling menyedihkan kayak teman saya itu yang baru meninggal juga, dia belum kenal Tuhan. Kalau saya WA dia ngomong, dia coba ngomong gini, yang penting kan perbuatan kita baik, ya kan, selalu ngomong gitu. Tuhan tuh menilai bukan agama, menilai perbuatan. Saya bilang Kristen bukan agama. Kristen itu artinya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu artinya menganggap Yesus itu, kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan kita. Tapi nalarnya nggak nyambung. Yang penting baik, yang penting baik, baik-baik. Nah, terus ada lagi teman satu Kristen tanya, kira-kira di kemana ya ujungnya? Waduh, saya bilang kalau kita nggak tahu di mana ya, tapi menyeramkan. Ya kadang-kadang orang yang kita kasihi, tapi ujungnya begitu. Kita nggak tahu. Nah, kita sering melihat jauh-jauh ke sana, tapi kita udah sadar itu sepenuhnya belum. Kadang-kadang kaca itu perlu juga sih di depan tempat tidur gitu. Begitu bangun, bukan melihat lipstick udah oke dulu, bukan. Kaca dalam artian apa yang telah saya perbuat, apa yang akan saya buat, ya, dan seterusnya. Itu, ya. Bapak Ibu, kehidupan kita itu ada batas waktu di dunia ini seperti yang di Mazmur 90 ayat 3 tadi katakan, ya kan? Nah, saya akan bacakan lagi sekali lagi untuk Bapak Ibu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Ini menyatakan bahwa hidup kita sebagai manusia sangat singkat dan cepat berlalu seperti mimpi, seperti rumput layu, ya. Nah, slide berikutnya, ya. Bapak Ibu, ya. Kita harus ingat ini. Tidak ada jaminan kita itu berumur panjang. Tidak ada jaminan itu. Tidak mungkin kan begitu kita lahirkan, Bapak Ibu selamat ya, kata bidannya, dokternya. Anak ibu dapat usia 96 tahun. Iya. Terima kasih Pak Dokter, Pak Bidan, Bu Bidan, ya. Pak Bidan belum pernah ya. Ada nggak Bu Pak Bidan? Ya. Ini kan? Tidak ada. Itu rahasia Tuhan. Nah, kenapa? Tuhan ingin kita mengerti betapa pentingnya waktu yang dianugerahkan kepada kita. Ya kan? Ada seorang teman, saya belajar sama dia, saya terapkan, saya tidak bisa seperti dia. Dia selalu mengatakan, today is my last day. Benar-benar diterapin. Tapi saya melakukannya tidak bisa, tidak maksimal. Ingin sih begitu, tapi nggak mampu saya. Saya bilang, Tuhan bagaimana seperti dia, kok bisa begitu? Dia melakukan hal apapun, maksimal. Dia membantu orang tanpa mikir dua kali. Kalau dia bantu, siapapun dia tidak peduli. This is my last day. Itu prinsip yang udah dipegang bertahun-tahun sampai sekarang konsisten begitu.
Kapan saya bisa begitu? Ya, berdoa aja dengan Tuhan, tolong Roh Kudus pimpin saya untuk begitu. Ya, berikan saya kesempatan. Ya. Tidak gampang. Ya. Bapak Ibu, saya mau cerita dikit ya. Ya. Itu perjalanan hidup yang begitu sulit itu sebenarnya itu membentuk kita untuk menjadi lebih bijaksana. Banyak pergumulan pada hidup diizinkan Tuhan terjadi di kehidupan kita pribadi. Itu tujuan Tuhan itu untuk mendidik kita seperti Musa alami, untuk membuat kita lebih beriman kepada Dia, lebih mengerti bahwa kita itu tidak ada apa-apa tanpa menggantungkan diri pada Dia. Itu tujuan Tuhan memberi kita masalah. Ya. Bapak Ibu, ini sekitar semalam saya hitung-hitung sekitar 26 atau 27 tahun yang lalu. Saya membaca satu buku yang bahasa Indonesianya kira-kira begini. Berapa jam lagi sisa usiamu? Saya ulangi, berapa jam lagi sisa usiamu? Serem enggak? Saya lihat judulnya, langsung saya buka buku itu. Buku itu ditulis berdasarkan sumber dari WHO, ya, World Health Organization. Ini Badan Kesehatan Dunia. Di situ ternyata WHO itu secara berkala, saya nggak tahu satu dasawarsa atau apa, tiap itu dia ada data-data yang dikeluarkan untuk tentang kesehatan penduduk dari negara anggotanya, termasuk Indonesia, termasuk angka kematian rata-rata. Di situ, kalau saya nggak salah, angka kematian rata-rata Indonesia masih rendah. Kalau nggak salah 54, saya agak ragu antara 54 atau 5, ada komanya. Komanya kita tahu saya sebut aja, 54 atau 56 kayak gitulah. Saya ragu, udah lama karena itu 20 tahun. Waktu itu saya belum kenal Yesus, lagi dalam belajar, cari-cari Tuhan, ya, bertahun-tahun gitu. Nah, itu jadi menurut satu sumber aja, umur rata-rata begini. Oh, bukan berarti gini. Loh, kakek saya kan umur 90 baru meninggal. Bapak saya 94 meninggal. Bukan itu maksudnya. Semua penduduk yang meninggal pada usia A, B, C, D, E, semua jumlah dibagi rata. Poinnya ini, kita rendah dibandingkan Eropa. Eropa udah 70-an kan. Ada berapa negara Eropa udah sampai 79 angka kematian. Eropa negara-negara kecil yang makmur ya, naik justru naik. Kalau kita tidak jauh berbeda. Ya mudah-mudahan sekarang data yang terbaru saya belum baca, saya nggak tahu. Angka segitu saya bilang, saya lihat daftarnya kan didaftarin umur sekian, ya kan? Jam sisanya sekian. Saya langsung begini. Merinding benar. Merinding terus saya tarik nafas. Bukan cuma takut mati loh. Terus terang waktu itu masih takut mati ya. Tapi yang merinding lagi ada satu poin yang saya ambil, 2 poin dari buku itu. Dalam penelitian mereka itu menurut beberapa sumber saya dengar, mereka itu sangat dapat dipegang. Artinya sangat luar objektif sekali penelitian mereka, tidak main-main ya. Nah, yang rata-rata sebagian besar orang Indonesia menghabiskan waktunya mayoritas 68% ke atas gitu kalau nggak salah, itu melakukan hal-hal yang sepele. Ya. Pada waktu itu, rank yang terbanyak membawa waktu adalah nonton TV waktu itu. Paling heboh waktu itu TV, nonton TV. Ya kan? Nah, ada sampai 6 jam, 8 jam satu hari itu nonton TV doang. 8 jam tidur, 10 jam, 14 jam masak ini terus tinggal dikit. Ya. Jadi dari situ saya mengakui kebenarannya dan saya lebih serius untuk mencari Tuhan. Dan puji syukur waktu itu kita dibaptis saya dibaptis di sini tahun 2 Januari tahun 2000. Jadi berapa tahun setelah ini kejadian itu ya. Dari situ saya tidak pernah menganggap waktu itu sia-sia ya.
Bapak Ibu, mari let's spend our time wisely from now on. Dari sekarang kita jangan buang waktu, ya, jangan buang waktu kita. Jangan sampai nunggu, jangan nunggu. Nantilah nunggu hari baik. Tanda kutip, hari baik. Waduh, ini seru. Ya. Jangan mau terikat dengan kepercayaan yang begitu. Saya SMP kelas 2 udah jadi omongan di keluarga besar. Saya tidak percaya kayak gitu. Kamu ini ya, tahun ini nggak boleh ini ya, bla 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 bla. Itu ada hari baik. Coba untuk memulai suatu usaha pun tidak boleh di hari bla 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 bla. Contoh, ini realita ya. Ya. Untuk bangun rumah, reparasi rumah, pindah rumah pun tidak boleh hari bla 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 bla. Tidak bagus. Ya. Untuk menikah jangan di hari bla 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 bla. Ya. Apalagi untuk sio tertentu, ya, bla bla bla. Untuk usia sekian tidak boleh membesuk, melayang untuk tahun ini. Pernah dengar kan gitu kan? Ya. Sio tikus tidak cocok buat misalnya sio kuda, tidak boleh. Ya. Ya. Untuk sio naga tahun ini termasuk elang. Hari. Ini sangat mengikat. Umur SMP kelas 2 saya sudah melawan ini, saya tidak percaya. Ya. Padahal waktu itu saya masih aktivis. Sudah. Coba Bapak Ibu lihat, yang dilarang itu semuanya hal-hal yang bagus. Mau minat, mau usaha, mau pindah rumah, bikin rumah, ya. Untuk besuk, untuk melayang, semuanya bagus. Kok dilarang pada hari ini? Kalau ada percayaan gini, mencuri tidak boleh hari ini. Oke, saya setuju. Menipu orang jangan hari Selasa ya. 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 Berbohong itu tidak boleh hari Senin. Ya. Bercerai tidak boleh hari Minggu. Ya. Ya, berhutang dengan pada hari Sabtu ya. Jadi tiada hari berbuat jahat. Itu saya setuju langsung. Tapi life for this life itu sangat mengikat. Saya yakin di sini nggak ada lagi yang begitu. Ada amin? Ya. Beda dengan namanya apa tuh? Istilah ilmu apa itu yang tentang tataan itu tataan Feng Shui. Feng Shui itu sebenarnya saya pelajari Feng Shui. Feng Shui itu sebenarnya ilmu keindahan, artistik. Itu betul. Feng Shui itu tidak salah. Yang disalahkan adalah dimasukkan diseret ke sini. Itu salahnya. Feng Shui itu sebenarnya ilmu yang luar biasa diakui dunia. Itu untuk artistik, ya. Untuk seni. Ya, untuk kesehatan itu betul, tetapi diarahkan diseret ke sini. Ya. Ada bos, teman saya big boss, kalau datang ke pabrik saya mau ganti kantor. Menurut kamu posisinya udah oke belum ini? Saya bilang big boss kamu segini gedenya masih percaya begitu, ya. Oke. Nah itulah orang ya, jangan percaya lagi gituan. Nah ujungnya kemana? Ya. Ini ada teman saya juga, dia mau nikah, dicarilah hari yang terjelek. Menurut Feng Shui tadi, menurut itu, semua yang terjelek dipilih. Apa yang terjadi? Hidupnya penuh berkah. Tante saya dulu dilawan sama, dia kan pacaran sama lakinya, dia tante saya lagi sakit nih, umur 90. Dia tidak disetujui oleh sebagian besar keluarga besarnya karena sionya. Tapi begitu nikah, jadi panutan keluarga besar semuanya. Tidak pernah ribut satu sedikit pun, cuil pun dari sampai meninggal. Anak cucu sedikit, luar biasa jadi panutan. Terus ciong kemana ciongnya? Ya, jangan percaya lagi. Tiada hari jelek, hari ini is the best, oke? Harus oke. Ya, harus oke. Jangan pernah kita percaya gituan.
Terus yang terakhir, kita menyadari tanggung jawab kita. Realize our responsibilities. Kita harus sadari. Ya. Ini slide 22, sadari pertanggungjawaban kita. Ya. Hidup ini penuh tanggung jawab. Jangan enak-enak aja bangun tidur ngopi, tidur lagi, ya. No. Ya. Kerja gajian, lebih gajian ini happy dulu. Ya. Nikmatin kopi silakan. Itu berkat dari Tuhan. Ngomong sebelum ngopi, terima kasih Tuhan, Kau berikan kopi yang enak sekali buat pagi ini. Silakan. Itu Tuhan senang. Makan enak silakan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Ini makanan kesukaan saya loh. Ya. Tuhan baik. Silakan. Ya. Oke. Takut akan Tuhan dan rasa hormat pada Tuhan itu merupakan awal hikmat Bapak Ibu. Saya ulangi, takut akan Tuhan dan rasa hormat pada Tuhan itu awalnya hikmat. Kita pegang ya. Ini penting. Kalau dengan kata lain, kalau kita tidak takut dengan Tuhan, tidak hormat pada Tuhan, hikmat apa yang akan ada? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Ya. Oke. Ya, kita harus mampu membentuk atau membangun hati kita untuk berhikmat. Dari pengalaman hidup, saya yakin Bapak Ibu semuanya mengerti ya. Mengerti pentingnya untuk takut dengan Tuhan, untuk selalu menghargai Tuhan, untuk selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oke. Nah, ini saya akan bacakan lagi kembali ke Yakub tadi. Nah, ayat 11-12 ya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini yang Tuhan inginkan. Bijaksana bagaimana ini? Bijaksana yang benar-benar menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan dengan jalannya yang baik menikah. Ya, bukan yang duniawi. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita sudah menjalankan itu, believe me, percayalah, you will get the bonus. Tuhan akan berikan bonus. Amin. Kita lakukan yang terbaik. Ya, Tuhan akan memberikan bonus yang tidak pernah kita bayangkan. Ya. Itulah rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan nalar kita jadikan standar mati gitu. All up, pokoknya nggak masuk akal itu, nggak masuk akal dari ukuran mana? Ukuran pribadi gitu, jangan ya. Nah, oke. Bapak Ibu, kita wajib menilai tiap dari kita. Coba pulang dari sini, kita menilai. Waktu nanti, saya yakin hari ini kita punya waktu untuk menilai kualitas hidup kita. Sejauh ini, setua ini, sebesar ini, apa yang telah saya lakukan untuk lingkungan saya, untuk keluarga saya terutama, ya, untuk orang tua saya, itu pasti harus ya. Apakah saya sudah menjadi sumber berkat bagi mereka? Kita jangan selalu mengkaitkan diri dengan hukum dunia. Memberi sesuatu, kita akan kehilangan sesuatu. Ya kan gitu. Beri 4 berarti hilang 4. Itu mah ilmu hitung dagang. Ya. Ilmu Tuhan bukan begitu. Ya. Jangan takut memberi, tetapi pemberian yang tulus, bukan pemberian yang tidak tulus. Oke? Terus pertanyaan kedua, apakah saya telah menyenangi hati Tuhan? Kalau kita masih bersahabat dengan dosa, saya ulangi, kalau kita masih bersahabat dengan dosa dan kita sudah menyadari risikonya berujung maut, ya, sekarang juga, ya, yakinlah Tuhan kita, Yesus Kristus pasti membuka jalan dan merangkul kita. Yang percaya katakan amin ya. Nah, mari kita bersatu dengan penuh keyakinan katakan, ini ajakan saya.
Ya, slide yang terakhir juga. Kalau yang bisa baca, bacakan. Dan kalau saya bacakan juga ke Bapak Ibu dan aminkan. Ini penting ya, saudara. Today is the best day to be close with our God, Jesus Christ. Hari ini adalah hari terbaik untuk dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, now is the best time to repent. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertobat. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang tak berkesudahan, penyertaan-Mu yang sangat menguatkan ya Tuhan, dan janji-janji-Mu membuat kami optimis Tuhan. Ya. Lewat teguran firman-firman-Mu hari ini Tuhan, membuat kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami patut bersyukur Tuhan, dan kami patut untuk bertobat Tuhan. Bimbinglah terus kami Tuhan, biarlah kami akan menjadi anak-Mu yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Husin yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Menggarisbawahi Pak Husin ya, tadi saya mendengar bahwa Pak Husin berkata bahwa kita harus mencari kekekalan ya Bapak Ibu. Benar? Saya kalau lihat Bapak Ibu gitu ya, jemaat dari GBI Karawaci ini ya, kalau saya lihat dari depan ini saya melihat pada senyum, Ibu senyum, semuanya senyum, saya senang gitu ya. Tapi ada lagi yang membuat saya bahagia loh Bapak Ibu kalau di hari Minggu saya datang, karena saya melihat bahwa jemaat GBI Karawaci baru ini diberkati Tuhan semuanya. Amin ya, amin ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat tuh, wah, di depan ada mobilnya Pak Gembala, Pak Andi, Pak Catur. Di dekat sana ada mobilnya Pak Eko. Semuanya diberkati tuh Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, mari yuk kita mencari kekekalan ya Bapak Ibu. Kekekalannya kayak gimana? Nah, Bapak Gembala sudah memfasilitasi loh, ya kan? Bukan cuma kamu bertumbuh, kamu mau ini, dibiarin aja, enggak. Tapi di sini Bapak Gembala sudah memfasilitasi dengan adanya apa? Komsel-komsel. Bapak Ibu boleh bertumbuh di komsel manapun ya Bapak Ibu. Nggak harus di kelompok 2, karena saya kelompok 2 ini nggak harus di kelompok 2 ya Bapak Ibu. Bisa ke kelompok 1, ke kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kita boleh sharing, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya juga menyinggung sedikit Pak Husin, katanya semalam luar biasa kelompok 2, betul luar biasa. Saya terberkati dengan kelompok 2, dengan pembawaan firman dari Ibu Rosita, dari kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu muda. Terima kasih Ibu Maya, Ibu Tiwi, Ibu Hana, Kak Ati yang sudah membuat iman saya menjadi bangkit kembali. Secara khusus terima kasih kepada Ibu Tiwi, kesaksiannya sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta Bapak Budi untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Setiap kehidupan kami Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Bila setiap ujian kami, penyembahan kami Tuhan yang telah kami naikkan pada pagi hari ini berkenan dan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pengingat akan hidup kami untuk kami senantiasa taat setia akan firman Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak Husin yang berkati dalam kesehatannya, berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, di dalam pelayanan itu gaji bagi Tuhan Kau pakai semakin hari semakin banyak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di waktunya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan, kami serahkan di hadapan Tuhan. Sucikan, berkati setiap persembahan kami dan menjadi berkat juga bagi setiap kehidupan kami dan gereja kami di tempat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau goyangkan sebelah kiri ya, goyangkan badan kita sebelah kanan, kita mau menari buat Tuhan ya. Sebelum pulang, tenang, masih jam 9:30 Bapak Ibu. Ayo, betapa. Yo, semuanya ya, yo. Kita mau joget ya untuk Tuhan. Kita mau menari seperti Daud menari. Yesus Kristus yang dicurahkan.
Fajar tersenyum ya. Kita semuanya harus seperti Ibu Fajar ya, walaupun udah tua tapi tetap semangat untuk memuji Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk warta sepekan. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu dan Bapak Husen dan para pelayan Tuhan dan tambore, para leader singer, pemain musik, operator LCD, perekam video dan soundman Tuhan berkati. Terima kasih, saya juga ucapkan terima kasih kepada pemuda remaja kelompok 4 dan 5 yang telah membersihkan gereja. Saya ucapkan terima kasih kepada koordinator dan para ketuanya. Tuhan Yesus berkati, nama Tuhan dimuliakan. Dan saya juga terima kasih pada Pak Husen, kembali lagi atas firman Tuhan. Saya merasa menjadi ahli feng shui, Pak. Dan tadi, oh iya ya, lupanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bangun rumah, pintu pertama saat dibuka rumahnya jangan toilet ya. Misalkan ruang tamu dulu katanya. Nah, gitu. Kalau taruh kolam ikan, usahakan jangan di depan kamar tempat tidur, nanti susah masuknya. Ya, jadi supaya menyenangkan ya punya ilmu feng shui itu. Kalau ingin punya anak sehat, usahakan kamar tidurnya harus terlihat atau ngadap ke timur supaya sehat matahari masuk. Ya. Kalau orang-orang tua usahain kamar tidurnya itu jendela atau rumahnya harus ngadap selatan karena anginnya enak sendiri-sendiri. Kalau yang bekerja keras, tempat tidurnya atau kamarnya itu ngadap ke utara supaya giat. Karena di utara itu orangnya giat-giat kerjanya, jadi kita ngadapnya utara, gitu katanya ya. Tapi kita ngadap Tuhan. Amin. Nah, itu Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan, tadi WL bilang senang lihat Ibu Lembong bersukacita, kita juga senang lihat Pak Lembong ulang tahun. Oh besok rupanya. Istrinya ingat, puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Kalau udah kok itu susah gitu ya, kalau udah gitu susah. Nah, Ibu Nelly. Hari ini Ibu Nelly. Tahu dong deh, kode gitu ya Bu Nelly ya. Nanti ya. Haleluya. Siapa bersyukur ya? Senang semua dalam Tuhan dan yakin percaya, dan nanti kita setelah ini sebagian dari jemaat akan datang ke rumahnya Pak Benget. Rupanya kakaknya disemayamnya di rumahnya Pak Benget di sana. Ya, jadi kita mau ke sana, datang karena Pak Benget tidak kabari kami. Saya dikabari cuma Pak, saya tidak datang ke gereja karena kakak meninggal. Oke, saya ucapkan. Tapi tidak tahu, saya pikir dia pulang ke kampung atau ke Medan, ke mana ya. Ya tidak, jadi nanti kami sebagian, apabila Bapak Ibu juga ingin ke sana lihat, kami persilakan bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan, ya nama Tuhan ditinggikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti kita para pengurus, para pelayan Tuhan di akhir Juli nanti kita akan kumpul bersama untuk membicarakan hari besar di bulan Desember dan juga program-program apa lagi yang kita akan laksanakan. Karena sebagai bocoran, tahun 2026 kita akan adakan kebaktian padang atau nginep ya. Saya bilang sih 3 hari 2 malam usahakan. Jadi nabung dari sekarang supaya tahun 2026 kalau Tuhan izinkan ya Pak Husen, kita kasih umur panjang dan kesehatan. Jangan umurnya panjang tapi sakit-sakitan ya. Jangan, umur panjang, sehat dan jadi berkat. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita pulang ke rumah kita masing-masing, bawa firman Tuhan dan ingat apa yang ada di dunia ini terbatas. Ya, apa yang kita miliki ini hanya semua kasih Tuhan. Sehingga tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita tinggi hati, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya.
mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia segala yang diperintahkan kita pada hari ini, maka Tuhan akan meninggikan kita di atas segala bangsa. Segala berkat akan datang kepada kita dan akan menjadi bagian kita. Diberkatilah kita, usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan kita, dan keluarga kita. Tuhan akan membuat musuh-musuh kita jauh daripada kita. Tuhan akan menetapkan kita sebagai umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan akan membuat namanya masyhur melalui kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat kita naik dan bukannya turun. Segala yang dilakukan kita, baik pekerjaan tangan kita dan segala ide, Tuhan berkati. Dan kita tidak akan menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus Kristus, baik ke kanan maupun ke kiri. Kita hanya menyembah dan beribadah kepada Allah kita, Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita satukan hati bersama-sama. Amin.